Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk dukungan dan support kalian yang sudah subscribe di channel Sunyi Sepi, yang sudah nitip komen dan share, dan juga like. Kami seluruh tim mengucapkan terima kasih dalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah dukung channel Sunyi Sepi ini. Nah, kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman satu keluarga, tapi saya wakilkan ini ibu, sebut saja namanya Bu Wati. Ini tentang satu keluarga yang waktu itu liburan ke tempat wisata, yang membuat salah satu anaknya yang usianya masih 3 tahun, masih balita lah karena belum usia 5 tahun, ini sepulang dari wisata itu mengalami seperti gangguan-gangguan gaib. Di malam harinya, kira-kira jam 10 malam, anaknya yang usia 3 tahun tersebut, yang biasanya sudah tidur jam 8 malam, apalagi sehabis wisata, biasanya anak itu kelelahan atau gimana. Tapi yang dirasakan Bu Wati, anaknya ini selalu rewel-rewel, dan rewel nangisnya ini benar-benar membuat Bu Wati, suaminya, dan seluruh satu rumah termasuk kakek neneknya anak tadi itu sampai kebingungan. Di jam 11 malam ini belum juga mau tidur, bahkan nangis-nangisnya itu benar-benar membuat tetangga sebelah itu sampai terganggu, dan mereka hanya berdatangan untuk melihat kondisi anaknya Bu Wati. Ada apa Bu? Ada apa Bu? Nggak tahu ini Bu, soalnya dari tadi biasanya tidur jam 8, ini sampai jam 11 kok nggak mau tidur. Lah Ibu dari mana? Kata tetangga. Ya saya tadi itu dari pantai. Wah Bu, kalau anak kecil ya biasanya kena sawan atau ada yang nempel. Ibu coba siramkan garam lah di sekeliling rumah. Nah, tetangga ini ngasih saran seperti itu. Singkat ceritanya, suaminya itu langsung nyari garam, terus disiram-siramkan di sekeliling rumahnya itu, di cipratan garam itu sampai 3 kali putaran. Nah, kondisi itu memang membuat anaknya Bu Wati saat itu ya memang sudah tidak rewel, yang membuat tetangga di sebelah ini meyakini kalau garam itu ternyata bisa membuat pengaruh-pengaruh jin atau apapun yang nempel di anak tersebut itu kabur. Tapi ternyata di jam setengah 12-nya ini kumat lagi. Baru beberapa menit, kurang lebih setengah jam, anak itu baru disusui sama Bu Wati, digendong. Ketika hendak lepaskan dari pangkuannya, ini anaknya ini seperti tidak mau turun dari gendongan ibunya. Padahal biasanya anaknya itu ya tidur cuman hanya tinggal dikasih bantal atau apa itu sudah tidur. Tapi waktu itu sesekali ibu ini mencoba turunkan anak itu selalu nangis. Dan suaminya termasuk kakek neneknya yang satu rumah ini mencoba untuk membantu Bu Wati, digendong sana sini. Cuman tidak ada yang mau selain sama Bu Wati. Jadi anak itu dipindah ke suaminya, dipindah ke kakeknya, ke neneknya. Ini anak itu masih saja nangis, rewel, bahkan seperti meronta-ronta, pingin lepas dari gendongan mereka semua. Ya kakeknya, ya neneknya, termasuk bapaknya. Nah, Bu Wati yang memang dari jam 8 selalu gendong anak itu kan kesel karena lelah lah, capek. Nah, maksudnya itu ya kalau misalkan mau tidur di gendongan gantian sama suaminya atau sama simbahnya. Tapi ternyata anak itu tetap saja hanya mau sama Bu Wati. Nah, Bu Wati ini meminta suaminya, Pak cepat sih Pak, sebar garam lagi Pak, sebar garam lagi.
Suaminya nurut apa kata Bu Wati, disebar garam lagi sampai 1 putaran. Tapi kondisi anaknya Bu Wati tetap saja rewel. Sampai kakek neneknya dengan bacaan-bacaan bismillah dan sebagainya. Ini hanya mengurangi, tapi tidak sepenuhnya negatif. Pengaruh jin yang membuat anak itu takut itu benar-benar tidak bisa disingkirkan. Sampai singkat ceritanya sampai jam 12:30 malam, dari jam 8 sampai jam 12:30 malam digendong terus sama Bu Wati. Suaminya bingung harus bagaimana. Nah, simbahnya atau orang tuanya Bu Wati, coba kamu datang ke sana, ke ustadz itu, coba kamu minta dibantu, kamu panggil saja suruh ke sini. Nah, suaminya melihat itu sudah jam 12:30 malam. Pula apa ini tidak ganggu orang istirahat? Ya ganggu lah, tapi ya ini kan darurat, coba kamu bangunkan saja. Nah, suaminya berangkat menuju ke salah satu tempat tinggal ustadz yang memang dikenal sebagai praktisi. Nah, sesampainya di sana, ini rumah praktisinya itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya istrinya. Kata istrinya, suaminya lagi ziarah. Dia balik tanpa hasil, bingung harus kemana lagi. Disampaikan sama istrinya, sama orang tuanya, Bu, ustadznya lagi ziarah, ini harus gimana? Sementara kondisi anaknya itu hanya mau digendong sama Bu Wati. Dia diem sama Bu Wati, tapi ketika diturunkan ya pasti nangis. Sampai jam 1 mereka benar-benar kebingungan. Istrinya bersandar ke suaminya, ke simbahnya. Semuanya jadi sandaran Bu Wati. Karena apa ya, Bu Wati sangat kelelahan. Dan ini membuat Bu Wati itu bingung harus bagaimana. Melihat kondisi anaknya yang digendong tapi enggak mau yang namanya minum susu. Ini yang lebih membuat Ibu Wati itu khawatir. Nangisnya terus menerus, dikasih minum ASI enggak mau. Dikasih air yang di botol selalu menolak. Bahkan tangannya anak kecil yang masih 3 tahun ini berusaha untuk menolak botol tersebut. Dan sesekali ketika orang tuanya atau kakeknya atau simbahnya yang perempuan ingin gantian sama Bu Wati, anak itu selalu meronta-ronta seperti bilang tidak mau sama ibu saja. Ini dengan bahasa tubuhnya, tidak mau, hanya sama ibunya. Dan itu sampai berlangsung 2:30. Nah, singkat ceritanya, malam itu benar-benar membuat Bu Wati merasakan bagaimana yang namanya wisata, yang pulangnya mendapati anaknya seperti diganggu oleh alam gaib. Dan itu berlangsung sampai dini hari. Istirahat anaknya itu ketika hampir subuh, kira-kira jam 3:30 pagi, setelah suara sebelum adzan subuh itu terdengar dari pengeras suara masjid, anaknya itu baru mau diturunkan ke bawah. Tapi dari jam 8 sampai jam 3:30 pagi, bayangkan bagaimana pegelnya Bu Wati yang gendong, yang setiap kali dipindah tidak mau. Nah, di pagi harinya kondisi anaknya itu sama sekali tidak seperti anak yang terpengaruh oleh hal-hal gaib. Anak yang 3 tahun yang masih kecil, ya mainan biasa, tidak merasa seperti kecapean atau apa. Nah, menurut Bu Wati sama keluarganya, anaknya sudah sembuh. Jadi tidak dicarikan orang atau seorang praktisi atau ustadz untuk menetralisir keadaan anaknya. Nah, singkat ceritanya, setelah setengah hari dari pagi sampai habis maghrib tidak ada yang aneh, ya orang tuanya mengira sembuh. Tapi setelah maghrib tiba, setelah satu keluarga ini habis melakukan sholat maghrib, anaknya Bu Wati secara tiba-tiba nangisnya minta ampun kencengnya. Padahal biasanya anaknya Bu Wati kalau ditinggal sholat sama ibunya sama bapaknya itu ya diem, tidak pernah aneh-aneh, apalagi sampai nangis. Hanya dikasih mainan saja sudah nurut. Tapi entah kenapa
waktu ditinggal sholat oleh keduanya, yaitu Bu Wati sama suaminya, termasuk kakek neneknya, anaknya itu menangis yang membuat konsentrasi atau fokusnya sholat mereka berempat itu terganggu. Dan salah satunya ya Bu Wati hanya membatalkan sholatnya karena apa? Ya tidak sanggup melihat kondisi anaknya yang nangis dari rakaat pertama. Nah setelah digendong sama Bu Wati, anaknya diem dan mereka bertiga merampungkan sholatnya. Nah Bu Wati maksudnya ingin melakukan sholat maghrib. Ini anaknya dikasihkan ke suaminya. Tapi di saat anak Bu Wati digendong sama bapaknya, pertama itu ya nurut, mau digendong. Tapi saat Bu Wati ini sedang takbir pertama, sampai dia ruku dan sujud di rakaat pertama itu tidak ada tangisan, tidak ada apa, masih dalam gendongan suaminya yang dibantu dengan mainan-mainan untuk mengalihkan perhatiannya terhadap ibunya. Tapi saat rakaat terakhir, anaknya itu seperti teringat akan ibunya. Dia nangis panggil ibu, ibu. Pokoknya pengen keluar dari gendongan bapaknya. Dengan tidak sanggup dengan berontaknya anak, ya bapaknya ini tidak tega melihat tangisan yang begitu terlihat meneteskan air mata itu sampai membasahi pipi-pipinya. Ini ya dibantu sama bapaknya mendekati ibunya yang hampir selesai di tahiyat akhir. Nah anak itu didudukkan saat ibunya ini sedang tahiyat akhir. Bu Wati ini sedang salam pertama dan salam kedua. Anaknya itu seperti melihat Bu Wati itu sangat aneh. Ibu Wati itu melihat kalau anaknya sendiri itu tidak pernah menatap ibunya setajam itu. Dia seperti melongo melihat ibunya itu dengan tatapan yang sangat tajam. Nah Bu Wati itu nanya ke suaminya, Pak, ada apa dengan anak kita, Pak? Masa anak kita tidak pernah? Mungkin pangkling, Bu, karena ibu pakai mukena, kata suaminya. Tapi ini bukan kali pertama anak kita lihat saya pakai mukena, Pak. Ini sudah setiap hari, setiap waktu. Tapi kok tatapannya aneh. Nah, Ibu Wati lepas mukena, melepas sajadahnya, anak itu digendong. Nah, saat hendak dikasih makan, dibuat makanan sama ibunya, kasih sayur dan apa, anaknya itu benar-benar menolak untuk dikasih makan. Mulai terlihat kalau gangguan alam gaibnya itu masih benar-benar dirasakan di anak tersebut. Padahal setengah hari pagi sampai sore itu tidak ada apa-apa. Tapi setelah sholat maghrib, hendak anaknya disuapi makan malam, anaknya itu menolak, tidak mau makan. Dan anaknya ini seperti menampar tempat makanan tersebut. Dan makanan pun akhirnya tumpah sampai ke lantai-lantai. Nah ini Bu Wati sama suaminya itu keheran-heranan, anak kita itu tidak pernah sekasar ini. Kenapa kok dia sampai menolak untuk disuapi, bahkan menampar makanan tersebut. Suaminya ngambil makanan lagi, dicoba disuapin, tapi tetap saja anaknya itu tidak mau. Nah Bu Wati hanya apa ya, kasih ASI. Karena di usia 3 tahun itu ya memang masih dikasih ASI sama Bu Wati, karena dia anak satu-satunya. Dan memang Bu Wati ini tidak ngasih susu bubuk atau semacamnya ini ke anaknya, tapi dalam usia yang sampai 3 tahun itu ya masih dikasih ASI sama Bu Wati. Nah ini anaknya yang usia 3 tahun itu dirasakan sama Bu Wati benar-benar seperti malam kemarin. Suaminya teringat kalau dia itu harus mendatangi seorang ustadz. Nah waktu itu suaminya setelah sholat isya ini bergegas mendatangi kediaman praktisi tersebut yang seorang ustadz. Nah kebetulan di sana praktisinya ini ternyata sudah ada di rumah. Tapi waktu itu ketemu istrinya bilangnya kalau Pak Ustadz sedang mimpin ngaji, tunggu sebentar. Dipanggilkan sama istrinya, suaminya yang lagi mimpin ngaji, akhirnya ngajinya itu ya dipercepat. Nah singkat ceritanya kurang lebihnya itu hampir jam 8 malam. Suaminya Bu Wati ini nunggu ya hampir setengah jaman lebih. Nah setelah ketemu dengan praktisi seorang ustadz tadi, suaminya Bu Wati cerita tentang kondisi anaknya yang
seperti kerasukan atau ketempelan hal-hal gaib. Nah waktu itu praktisi ini yang memang di malam harinya itu sibuk ngajar-ngajar anak-anak untuk ngaji kitab, ngaji-ngaji tentang hal-hal yang lain. Ini praktisi itu menyarankan agar suaminya Bu Wati itu untuk meminumkan botol yang sudah didoakan. Nah waktu itu suaminya ini nurut, dikasih botol yang sudah didoakan, diminumkan ke anaknya. Setelah diminumkan, kondisi anaknya Bu Wati itu bukannya malah membaik, itu seperti meronta-ronta, seperti tidak menerima air tersebut. Itu anaknya itu seperti menggeliat-geliat tubuhnya dan bilang itu panas, panas, panas. Nah saking paniknya seorang ibu, Bu Wati, termasuk suaminya, termasuk kakak neneknya, ini meminta sama suaminya untuk balik lagi ke Ustadz agar ditangani secepatnya. Suaminya langsung bergegas lari secepat mungkin meminta sama praktisi itu untuk datang ke rumahnya. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Pokoknya saya minta tolong Pak Ustadz datang ke rumah saya. Anak saya Pak Ustadz sekarang itu seperti teriak-teriak. Anak saya menggeliat-geliat, meronta-ronta Pak Ustadz. Pak Ustadz Poyan sama istrinya, sama santrinya, dia langsung ikut bersama suaminya Bu Wati. Waktu itu jalan kaki. Karena kebetulan dekat rumahnya, sampai di rumah singkat ceritanya Pak Ustadz yang melihat kondisi anaknya Bu Wati yang dalam gendongannya Bu Wati ini seperti meronta-ronta dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti bukan anak kecil. Nah Pak Ustadz itu akhirnya mencoba memegang bagian tubuh anak kecil itu yang di dalam gendongannya Bu Wati. Permisi ya Bu, saya boleh pegang anak ibu? Silakan Pak Ustadz. Nah setelah dilihat ternyata apa yang ada di dalam anak kecil itu atau pengaruh jin yang sudah mengganggu anaknya Bu Wati ini sebangsa jin yang didapat dari salah satu pantai. Nah waktu itu jin ini memang sangat suka dengan anak-anak kecil sehingga dia kalau sudah nempel ya tidak mau keluar. Dia tidak nakal, dia tidak jahil, tapi ya perilaku anak ini akan terganggu secara psikologisnya. Karena ya jin ini sebangsa jin-jin yang memang khusus untuk masuk ke anak-anak kecil. Ini dinamakan sejenis umusibyan. Jin yang sering mengganggu anak-anak kecil di waktu-waktu tertentu. Nah mungkin waktu itu ibu yang pergi ke pantai. Nah waktu itu mungkin sedang duhur atau sedang asar atau waktu apa, waktu tertentu. Nah jin ini melihat anak ibu yang dalam keadaan tidak terkontrol sama bapak ibu. Nah dia hanya bisa masuk. Nah singkat ceritanya setelah anak itu dinetralkan, jin itu keluar dari tubuhnya anaknya Bu Wati. Anaknya Bu Wati itu spontan seperti anak yang benar-benar sangat kelelahan, lemes tubuhnya, sampai dibaringkan ke kasur, ke tempat tidurnya itu tidak bergerak sama sekali. Yang dikhawatirkan Bu Wati sama suaminya termasuk keluarganya itu nanya ke Pak Ustadz, Pak Ustadz bagaimana keadaan anak saya? Bagaimana keadaan anak saya? Anak saya diem Pak Ustadz, anak saya seperti ini Pak Ustadz. Tenang ibu, tenang semuanya. Ini kondisi fisik aslinya anak ibu. Mungkin sudah 2 hari ini anaknya ibu ini dalam pengaruh jin. Jadi dia mungkin secara fisiknya ya digunakan jin itu untuk beraktivitas. Jadi ya wajar saja kalau anaknya ibu yang masih kecil ini fisiknya jadi lemes. Tapi insya Allah Bu, yang penting suruh istirahat dulu. Jangan digendong sana sini, biarkan istirahat dulu. Insya Allah dalam waktu setengah jam nanti anak ibu akan tersadar. Nah Pak Ustadz itu memang dilarang sama keluarganya Bu Wati termasuk suaminya hampir setengah jam nunggu anaknya Bu Wati itu siuman. Nah dalam keadaan dia nunggu, Pak Ustadz itu menceritakan
kalau sebaik-baik hamba Allah sebelum berangkat kemanapun, ya berdoa, meminta perlindungan dan pertolongan agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk ataupun seperti jin dan setan. Mungkin waktu itu ibu lupa, iya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz. Dan termasuk hal-hal yang lain disampaikan sama Pak Ustadz. Singkat ceritanya, setelah setengah jam anaknya itu sadar. Nah setelah sadar anak itu seketika diminta minum ASI sama ibunya. Ibunya langsung disuruh sama Pak Ustadz, ibu anaknya dikasih minum ibu, dikasih ASI. Tapi sebelum dikasih ASI, mohon maaf, ini air mineral yang di dalam botol ini coba ibu sedikit masukkan ke tubuh anak ini. Semoga menjadikan barokah doa ini bisa melindungi anak ibu dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hal-hal gaib atau jin-jin yang ingin datang lagi mengganggu anak ibu. Iya Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Nah setelah diminumkan, anak itu hanya dikasih ASI sama Bu Wati di tempat mereka istirahat. Jadi Pak Ustadz di situ sama suaminya, sama kakek neneknya atau orang tuanya Bu Wati, itu hanya mereka ngobrol. Nah singkat ceritanya, setelah Pak Ustadz dan seluruh keluarga ini ngobrol, nunggu Bu Wati keluar dari kamarnya. Setelah keluar, ini Pak Ustadz cerita ke Bu Wati, gimana Bu, sudah membaik anaknya ibu? Sudah Pak, anaknya sekarang di kamar sudah tidur, sudah mau diturunkan, tidak kayak kemarin diturunkan dari gendongan itu tidak mau. Ya sudah kalau gitu saya permisi. Nah sebelum permisi, Bu Wati tidak melupakan rasa terima kasihnya dengan memberikan sedikit rezeki untuk Pak Ustadz itu. Tapi Pak Ustadz itu menolak sama sekali apa yang dikasihkan sama Bu Wati. Enggak Bu, enggak usah, buat anak ibu aja. Lalu Pak Ustadz itu selalu menolak, tidak mau diberikan apa yang diinginkan dari Bu Wati dan keluarganya. Walaupun orang tuanya Bu Wati, sudah Pak Ustadz terima saja, ini rasa terima kasih. Enggak Bu, saya melakukan seperti ini, semua ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena materi atau mengharapkan sesuatu dari ibu ataupun keluarga. Jadi mohon maaf, bukannya saya menolak rezeki dari ibu, tapi setidaknya saya sebagai manusia bisa membantu apa yang sudah Sang Pencipta titipkan ke saya agar bisa bermanfaat untuk lingkungan saya. Nah ini kisah dari Bu Wati tentang anaknya yang rewel dan juga tentang seorang ustadz yang benar-benar dikagumi di tempat tinggal Bu Wati dan suaminya. Dari kisah ini semoga kita bisa ambil manfaat, hikmah dan pelajaran, dan juga bisa menghibur untuk kalian pecinta cerita-cerita misteri. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.